Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada acara 2, kita akan membahas tentang model regresi linier sederhana. Sebelumnya, silakan teman-teman buka buku panduan yang sudah dibagikan oleh masing-masing kelasnya. Oke, apa sih model regresi linier? Model regresi linier merupakan suatu model yang parameternya linier. Bisa saja fungsinya tidak berbentuk garis lurus, dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi pada dasarnya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel Y yang disebut variabel tak bebas atau variabel yang dijelaskan dengan satu atau lebih variabel X yang disebut variabel bebas atau variabel penjelas. Persamaan regresi yang hanya terdiri dari satu variabel bebas, maka model tersebut dikenal dengan sebutan regresi linier sederhana atau simple regression. Sedangkan persamaan regresi yang terdapat lebih dari satu variabel bebas, maka model tersebut dikenal dengan regresi linier berganda atau multiple regression. Untuk persamaan regresi linier sederhana yaitu YI sama dengan A plus BXI plus EI. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba menganalisis menggunakan data tentang hubungan antara nilai penjualan produk dengan biaya promosi. Nilai penjualan produk sebagai variabel Y, sedangkan biaya promosi sebagai variabel X. Silahkan langsung dibuka saja aplikasi SPSS-nya. Kita klik variabel view, masukkan variabel biaya promosi pada kolom pertama baris pertama. Kita tulis dengan B_promosi. Pada kolom label, dapat kita perjelas dengan keterangan biaya promosi. Measure kita gunakan scale. Kemudian kolom pertama baris kedua kita isi dengan nilai penjualan produk. Kita tulis dengan N_sales. Pada kolom label dapat kita perjelas dengan keterangan nilai penjualan produk. Measure kita gunakan scale. Setelah melengkapi variabel view, kita klik data view, kemudian masukkan data variabel biaya promosi dan variabel nilai penjualan produk sesuai yang ada di buku panduan. Setelah kita menginput data variabel biaya promosi dan variabel nilai penjualan produk, kita simpan terlebih dahulu datanya, sehingga ketika kita ingin menganalisis datanya kembali tidak perlu mengulang dari awal. Caranya, klik menu file, kemudian save as. Misal nama filenya kita tulis dengan regresi sederhana. Selanjutnya, kita akan melakukan proses analisis data yang sudah kita punya. Pertama, klik menu Analyze, pilih submenu Regression, kemudian klik Linear. Akan muncul seperti ini. Klik variabel N_sales, masukkan pada kolom dependen dengan mengklik tombol tanda panah. Selanjutnya, klik variabel B_promosi, masukkan pada kolom independen, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS seperti ini. Kita punya 3 tabel hasil output. Ada tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Pada tabel model summary didapatkan besarnya koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,889. Artinya, perubahan atau variasi nilai variabel dependen atau nilai penjualan produk dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen atau biaya promosi sebesar 88,9%.
Sisanya yaitu 11,1% dijelaskan oleh sebab-sebab di luar model. Selanjutnya kita lihat tabel ANOVA. Pada tabel ini kita bisa melihat nilai uji signifikansi serentak atau uji F, atau biasa disebut juga uji ANOVA. Di sini didapatkan nilai F hitung sebesar 152,051 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari alfa, di mana alfa itu kita ketahui bernilai 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai penjualan produk. Tabel terakhir yaitu tabel koefisien. Pada tabel ini kita bisa melihat hasil uji signifikansi parsial atau uji T. Oke, kita punya hipotesis uji yaitu H0 berarti koefisien regresi tidak signifikan, H1 berarti koefisien regresi signifikan. Jika kita ingin mengambil keputusan berdasarkan nilai probabilitas, maka ada dua ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya, koefisien regresi signifikan. Kedua, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Artinya, koefisien regresi tidak signifikan. Dalam pengambilan keputusan, selain menggunakan ketentuan nilai probabilitas, kita juga bisa menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel. Dari tabel koefisien dapat diketahui persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 45,528 plus 4,917X. Oke, pada tabel koefisien didapatkan juga nilai T hitung sebesar 12,331 dengan probabilitas 0,00. Probabilitasnya lebih kecil dari alfa atau 0,05, maka H0 ditolak. Artinya koefisien regresi signifikan atau berpengaruh nyata terhadap variabel nilai penjualan produk. Kemudian, kita juga sudah mengetahui besar koefisien X itu 4,917. Ini artinya, jika biaya promosi naik Rp1, maka nilai penjualan produk naik sebesar Rp4,917. Oke, sepertinya sekian untuk penjelasan pada acara ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke koas masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya.